Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan kuliah Entrepreneur Project 3 pertemuan yang ke-15. Luar biasa, sudah 15 pertemuan. Pertemuan yang ke-16 besok saya ingin 3 kelompok mempresentasikan proyeknya, yaitu membuat inovasi bisnis, inovasi produk atau jasa, dan membuat bisnis model untuk bisnisnya. Ini penting karena saya akan menilai apakah kalian sudah menguasai bisnis, menguasai inovasi bisnis dan membuat bisnis model, sehingga di Entrepreneur Project 4 besok kalian akan bisa mengikuti kuliah launching produk. Bagaimana melaunching produk, menentukan produk pertama, menentukan siapa early adopter atau pelanggan pertama, dan bagaimana produk minimal nantinya. Jadi persyaratan untuk kuliah selanjutnya adalah sekarang sudah punya inovasi bisnis dan sudah punya bisnis model. Makanya besok penting untuk saya mendapatkan presentasi dari 3 kelompok. Yang kedua, presentasi itu juga akan mempengaruhi nilai dari UAS. Baik, supaya ke depan, minggu depan lancar, saya akan lakukan tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau konsultasi untuk mempersiapkan presentasinya besok. Saya persilakan mulai kelompok 1 sampai kelompok 3. Mau menunjukkan prosesnya yang sekarang juga boleh, mau hanya berdiskusi juga boleh. Yang penting apa? Minggu depan sudah bisa presentasi dengan baik. Silakan. Ya, Pak. Mungkin langsung nyampaikan prosesnya langsung aja, Pak. Barangkali Ya, nanti ada silakan. yang bisa Pak Beni tambahkan atau gimana gitu, Pak. Silakan. Untuk tahap selanjutnya apa gitu, Pak. Yang dari anak-anak lupa. Ya, mungkin dari kelompok 1 dulu nih, Pak. Oke, silakan. Kelompok 1. Siapa yang mau share? Ayo sih, monggo, Mbak. Ayo sih. Yosi. Yosi. Silakan Yosi.
Baik, untuk yang merancang bisnis model design thinking, dari yang pertama ada anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya ada Mas Nabil, ada Mas Ilham Subakir, ada Ilham Ahsan, ada Imam, Khairon, Ivana, Yosi, Mas Taufik, Winnie, terus Rama, sama Yunita. Untuk customer-nya, mahasiswa UM Gap Cinta Kuliner. Temanya makanan stick keju dengan konteks mencari makanan yang kekinian. PWS-nya tampilan makanan yang tidak sesuai dengan foto atau ekspektasi konsumen karena kebanyakan dari mereka mencari makanan melalui online. Kemudian peluangnya bagaimana kita bisa memberikan makanan yang sesuai dengan foto atau ekspektasi konsumen. Untuk solusinya kita memberikan opsi solusi yaitu akun Instagram dengan nama brandnya adalah Ngemils. Di situ ada Instagram nanti dengan berbagai tampilan yang akan menjual tampilan-tampilan makanan, tapi juga akan ada produknya juga. Jadi untuk saat ini kita fokusnya masih sama katalog dulu, Pak. Tapi nanti akan ada produknya. Kemudian untuk langkah solusinya, yang pertama kita membuat produknya dulu, kemudian posting produk, tentunya pemotretan foto produk gitu, terus posting, kemudian promosi dan juga pre-order, lalu kita membuat pesanan dari pre-ordernya, lalu pengemasan, pembayaran online dan online, pengiriman, penerimaan produk, sampai ke testimoni produk. Jadi kurang testing sama perbaikan. Validasi. Oke, saya komentari ya. Iya, Pak. Yang pertama, Oke, Pak, baik, Pak. tema kalian itu sudah mengarah ke solusi. Makanan stick keju. Jadi kalau temanya itu makanan itu boleh, tapi kalau sudah ada stick keju, kalian sudah mengarah ke solusi. Dan proses design thinking itu tidak boleh mengarah ke solusi. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kamu wawancara dan observasi, kamu hanya dibatasi dengan stick keju saja. Benar atau tidak? Oke, Pak. Ya, harusnya Berarti nggak stick pakai makanan ya, Pak ya? Berarti stick keju gitu aja, Pak. keliru, justru makanan saja, stick kejunya dihilangkan. Dari beribu-ribu macam makanan, kenapa kok kamu memilih stick keju? Itu kamu sudah dibatasi artinya. Jadi ketika kamu tanya pelanggan, itu kamu sudah nggak objektif lagi. Karena kamu sudah mengarahkan pada pelanggan supaya suka stick keju. Kan gitu, betul nggak? Oke, Pak. Ya, harusnya stick kejunya dihilangkan, kemudian kamu wawancara dengan menanyakan, misalkan bagaimana caramu mendapatkan makanan kekinian. Oh, gini, 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 gini. Harapanmu apa? Kesulitanmu apa? Itu. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Jadi ini nanti stick kejunya kamu hilangkan. Iya, Pak. Baik, Pak. Coba saya lihat PWS-nya. Apa PWS-nya? Tampilan, Pak. Tampilan makanan yang tidak sesuai dengan apa? Foto atau ekspektasi konsumen. Ya, itu udah bagus. Udah bagus. Nggak ada stick kejunya bagus ya. Terus peluangnya, bagaimana kita bisa memberikan makanan yang sesuai dengan foto? Oke, bagus. Solusinya itu juga oke, karena nggak ada, lah ini ada keju enak, ini sudah kena ini, sudah kena solusi. Oh, tapi kalau proses, sebentar, saya ingin lihat proses ideasi. Ketika mencari solusi orang lain gimana? Nah ini bagus, ini ada dorok-dok, ada kroffel, ada keripik singkong. Ini kan nggak terpaku ke keju saja kan ya? Iya, Pak. Nggak terpaku ke keju, Pak. Ya oke. Terus kemudian crazy eight-nya
Setelah kalau kalian lakukan ideasi, itu benar-benar solusinya yang disepakati seperti itu ya. Ngemils itu hasilnya. Ya itu nama itunya Pak. Apa? Nama Nama solusinya. produknya. Iya, Oke. Mills. Mencari resep yang enak, promosi yang kuat, frozen, keju enak, COD, diantar, promosi, kemudian penjualan. Oke. Yang menjadi pertanyaan tadi, diskusi saya dengan Nabil yang di awal. Ini kalian mau fokus ke produksi atau fokus ke pemasaran? Kalau saya baca dari kanvas solusinya, itu membuat produk stik keju. Gimana? Ya mungkin kita membuat produk Pak, tapi untuk saat ini kita, yaitu tadi kata Mbak Yosi, kita masih lewat poster gitu Pak. Jadi kita masih buat poster dulu di Instagram gitu Pak. Tapi kita bakal buat produknya Pak, stik keju itu. Yang jadi masalah adalah kalau menggunakan metode design thinking, kalian itu harus membuat prototype. Kalau kalian membuat produk, kalian juga harus membuat prototype produknya. Jadi nggak lucu kalian bikin stik keju, tapi pemirsa yang mau mengincipi hanya dikasih gambar. Bisa menilai nggak mereka kira-kira? Nggak bisa Pak. Hah? Nggak bisa. Kalau gambar, bisa. bisa Pak. Hah? Ya bisa. Bisa apa, Bill? Hanya dikasih gambar keju, mereka bisa merasakan, oh ya ini enak. Kalau merasakannya nggak bisa Pak. Untuk merasakan nggak bisa, cuman gambarnya aja. Ya kan nggak boleh, kamu mau memproduksi kok. Oke Pak. Masih ingat cerita yang bolu lapis Surabaya itu? Untuk mengurangi rasa nek itu, dikurangi gulanya. Mereka itu membuat dan tester berkali-kali. Masih ingat saya cerita itu? Iya masih Pak. Iya, Nah, Pak. kan nggak lucu ini kamu nanti membuat keju tapi kamu kasih hanya gambarnya saja. Kalau kamu memang mau membuat gambarnya saja, maka kamu harus fokus di penjualan. Nanti kejunya kamu akan kerjasama dengan mitramu atau suppliermu. Nah, Mitra itu Pak. masuk akal. Ya. Bisa dipahami? Iya, bisa Pak. Sekarang kamu putuskan, kamu mau produksi dan pemasaran, atau produksi saja, atau pemasaran saja. Ayo, sesuaikan dengan sumber dayamu yang kamu miliki. Karena apa? Karena kita dalam 2-3 bulan ini harus sudah jalan bisnisnya. Kayak PMI kemarin loh, gitu kan? Yuk, kira-kira apa? Kira-kira. Mungkin kita langsung produksi Pak. Kita langsung Kemarin produksi. sudah sempat diskusi sama teman-teman ya. Mungkin langsung produksi. Kalau produksi harus ada testernya loh ya. Iya Pak. Tidak boleh Nanti ya. kita lakukan tester ke customer itu tadi Pak. Ke mahasiswa itu Pak. Oke, bagus. Sekarang bisnis modelnya sudah ada belum? Sudah Pak, sudah ada. Kemarin saya sudah ngisi. Paling ujung Pak. Oke. Setelah kanvas solusi itu Pak. Ada bisnis model. Nah itu Pak. Coba kita bahas ya. Coba mulai segmen pasar dulu dibesarkan. Kurang besar dibesarkan supaya saya bisa lihat segmen pasar.
customer segmen. Yosi bisa di zoom? Ini segmen pasarmu mahasiswa UMG, pecinta kuliner, masyarakat GKB, dan mahasiswa UMG. Ini terlalu luas, harus fokus. Karena masyarakat dengan mahasiswa itu berbeda. Yang mana yang kamu tuju? Kalau kalian semakin nggak fokus, akan semakin repot itu nanti. Mungkin apa kita pakai yang awal Pak, mahasiswa UMG pecinta kuliner Pak. Oke, GKB dikeluarkan ya. Ya. Karena kalau kita ke masyarakat mungkin agak susah juga Pak. Ya. Value proposition-nya, masalah konsumen menginginkan makanan kekinian, produk makanan stick keju, dan katalog pemasaran di Instagram. Oke. Berarti kalian membuat toko online ya? Iya Pak, toko online. Toko online produk yang ditawarkan produk makanan stick keju, katalog pemasaran di Instagram. Oke, katalog, terus kemudian ada cara pemesanan ya. Intinya kan harus ada katalog, apalagi yang penting di situ katalog, kemudian edukasi atau promosi. Yang ketiga adalah pemesanan dan pembayaran. Nah, harus ada fitur ini. Ya, nanti pemesanan dan pembayarannya kalian harus jelas di IG-nya. Pesannya lewat apa, pembayarannya lewat apa. Ya, IG-nya minimal ada ini. Minimum fiturnya. Iya, Pak. Oke, itu nilai yang kalian berikan. Rencananya pakai apa pemesanan dan pembayarannya? DM IG atau WhatsApp? Di Instagram udah ada Pak, di prototipe bawah itu Pak. Di Instagramnya Pak. Udah ada gambarannya Pak. Pakai apa? Untuk pemesanannya DM Instagram dan WA aja Pak. Oke. Terus pembayarannya? Pembayaran bisa transfer, e-money, sama COD cash. E-money berarti kamu harus punya itu dong. Transfernya ke siapa? Sudah jelas. Pakai akunnya siapa? Untuk yang rekening pakai akunnya aku ini, Pak. Oke. Oke. Pakai COD atau enggak? Iya, COD, Pak. COD juga. Terus kerjasama dengan itu, delivery-nya pakai apa? Delivery-nya ada yang dari kita, sama kalau join ke ojek online belum, tapi mungkin nanti pakai
baru pakai kayak Just Tip dari Gojek kayak gitu. Grab Express terus Gojek Just Tip. Oke, ini berarti katalog plus plus kurir ya. Harus jelas ini ya. Karena harganya beda loh, kurirnya nanti ada harganya. Dari pasar, awareness, lah channelnya ini loh, pakai apa channelnya ini? Toko online apa direct bazar? Ini kok di sini hanya toko online tadi didefinisikan. Yuk, ini kan harusnya kalau channel, kalau transaksi di itu ini harus ada IG dong. Instagram. Benar nggak? Pakai apa di sini? IG dan paling tidak WA bisnis kan gitu ya. Di sini tuh harus ada transaksi. Di channel itu transaksinya menggunakan apa? Awareness dan e-commerce sosmed ini apa maksudnya? Kan kamu hanya pakai IG saja kan ya? Apa sosmed yang lain? Enggak. Baru Kalau IG. enggak, munculkan. Direct bazar ini kamu benar-benar ada atau tidak? Apa kalau ada saja? Saat ini masih belum, Pak. Masih belum buka offline-nya, Pak. Ya. Kalau belum, ini diminggirkan. Saya tidak tahu ini perlu diminggirkan apa kamu punya program, punya offline-nya, jualan offline-nya. Belum sih, Pak. Belum di sini, ya. Ya. Ini reseller, ini menjadi programmu apa tidak ini reseller? Kalau dalam 2-3 bulan ini kamu tidak siapkan reseller, ya kamu minggirkan. Tapi kalau kamu rancang sekalian, ya sudah, nggak apa-apa. Gimana? Ya, dirancang juga, Pak. Oke. Resellernya pakai apa? Ya, sama pakai Instagram juga. Instagram juga. Oke. Instagram, customer relationship-nya, Instagram dan sosmed. Oke. Di activities, produksi, oke. Editing apa ini? Untuk Maksudnya itu ya, Pak, apa? feed Instagram. Admin sosmed gitu aja ya. Admin IG gitu aja ya. Aktivitas itu ya. Penjualan, distribusi, dan promosi. Produksi. Ini distribusi kamu lakukan sendiri atau tidak? Iya, Pak, ada yang di itu sendiri. Soalnya aktivitasmu ini banyak loh ini. Yang kamu harus kontrol. Saya tidak tahu kamu punya SDM nggak sebanyak ini. Ini bakalan riwuh. Promosi ini harusnya udah jadi satu di sini. Tugas admin ini di sini, 3 ini. Key resource-nya, tenaga kerja produksi, pemasaran, dan pengantaran. Oke, membuat oke. Ini suppliernya supplier apa ini maksudnya? Bahan bakunya, Pak. Oke. Reseller ojol. Ini kamu kerjasama sama ojol apa enggak ini?
Belum, Pak. Kalau just tip berarti belum ya? Pakai ojol nggak? Nggak. Belum. Ini tadi kan distribusi mau kamu handle sendiri juga ini tadi. Kamu handle sendiri apa kamu kerjasama? Ada yang sendiri, ada yang kerja sama juga, Pak. Jadi kalau keluar kota kan mungkin pakainya ekspedisi. Ekspedisi apa ojol? Ojolnya enggak dulu kayaknya. Akadnya ekspedisi. Oh, tak keluarin ya. Kunci dengan kelasnya. Selebgram lokal. Oke. Biaya desain, biaya bahan baku, biaya distribusi, biaya promosi, sewa stand. Sewa stand ada nggak ini? Belum, Pak. Biaya tak terduga. Harus bawa aja. Jadi hitung. Oke. Revenue stream dapat dari mana? Penjualan offline. Ini nggak ada ya offline-nya ya. Keluar. Penjualan online. Reseller titip endorse. Ini sebenarnya kan intinya semuanya kan di penjualan kan ya? Penjualan barang kan ya? Iya, Pak. Berarti kan reseller kan juga sama ya, penjualan barang juga kan ya? Ini kan juga penjualan barang sebenarnya ya? Benar nggak? Iya, Pak. Nggak ada yang lain. Maksud saya kayak kamu masang iklan kan nggak ada ya? Penjualan barang maksud saya, penjualan produk. Atau kamu membuat sosmed yang bisa dimonetize. Enggak kan ya? Hanya ini saja. Itu yang titip endorse, itu niatnya kayak nanti ada beberapa mungkin produk lain yang misalkan mau ikut dijual di Instagram kita gitu, Pak. Oke, ini boleh. Bebas boleh. Oke, ini bebas boleh. Udah ya, kayak gini ya. Nanti ini perlu divalidasi juga ya. Dicek apakah benar ada reseller mau kerjasama, apakah benar ekspedisi mau kerjasama, apakah benar seleb lokal bisa diajak kerjasama, ya. Terus kemudian customer-nya divalidasi. Setelah kalian punya prototipe berupa produknya, ditanya apakah ini benar-benar enak dan Anda mau membeli. Dicek secara viability, visibility, dan viability. Sudah paham kan ya? Iya, Pak. Ya, oke. Oke, ini bagus. Silakan kalian masih punya waktu seminggu diselesaikan ya. Kalau sampai di tahap ini kalian masih belum punya produk, ini baru pada terakhir pada pembuatan prototipe, belum selesai prototipenya ya, belum jadi produk. Bisnis modelnya pun baru tahapan merencanakan, belum divalidasi. Jadi masih ada waktu seminggu untuk melakukan proses validasi. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Cukup? Pak, ini apa namanya? Berarti setelah ini masuk ke tahap validasi berarti, Pak? Ya. Tahap kalau di design thinking-nya tahap tes. Kalau di bisnis modelnya tahap validasi atau pembuktian.
bahwa yang kamu tulis di sini, di 9 elemen bisnis model, ini memang benar-benar valid. Lalu yang prototipe itu kan itu masih ada Instagram Pak yang baru ini ya. Untuk produk kan masih belum ada Pak. Itu berarti nanti misal kita buat produk tetap dimasukkan ke prototipe itu Pak ya. Instagram Iya juga dong. sama ya Pak ya. Ya, jadi untuk prototipe pun nanti ada 2. Satu berupa produk dan satu berupa Instagram atau toko online. Oke Pak, baik Pak. Ini sebentar, ini masalah konsumen ini kan item ini, harusnya ini kan masalah ini. Nah, yang kuning 1, karena produkmu 2, harus ada 2 ini, satunya produk. Nah, produk berupa apa tadi itu? Stick keju. Oke Pak, stick keju Pak. Nah, ini ya, produkmu value proposition isinya ada 2. 1 produk dan yang 1 toko online. Jadi prototipe-nya ada 2. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini dikeluarkan aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok 1 cukup? Cukup Pak. Oke, Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya beri kesempatan kelompok 2 untuk diskusi. Silakan kelompok 2. Iya, Pak. Rizky ya, saya kasih co-host ya. Iya, Pak. Izin share screen. Silakan. Sebentar, Pak. Tapi lewat HP enggak apa-apa ya, Pak ya? Enggak apa-apa. Ya, Pak. Terima kasih. Izin share screen ya, Pak ya. Ini. Sebentar, Pak. Kami masih tahapan ini, Pak, solusi. Jadi dari kami mewawancara konsumen, jadi kami dari tanpa memahami konsumen itu kami googling, Pak. Googling itu camilan yang enak itu. Halo Pak, apakah bisa didengar suara saya? Apakah bisa didengar Pak suara saya? Bisa Mbak Rizky. Oke. Jadi dari beberapa kami kan googling Pak. Googling itu satu orang itu mengeluarkan 5 pendapat camilan. Nah, itu yang pertama ada berbagai macam ya Pak ya. Seperti halnya ini Pak. Ada corn dog, banana coklat, dessert box, pojok pancung, pisang jo, onion ring, roti bolen, corn dog, pancake, dessert, dan lain-lain. Ini temanya itu camilan yang enak dan bergizi gitu Pak. Dari beberapa solusi itu kami menyimpulkan ada camilan yang solusi galerinya itu camilan yang menarik. Yang pertama, yang kedua itu camilan sehat dan mengenyangkan, kemudian renyah juga. Kemudian aneka variasi isian. Kemudian pemesanan dan pembayarannya sangat mudah. Jadi inti solusi itu kami mengorganisir remaja yang menginginkan camilan yang menarik serta bergizi. Gitu Pak. Tapi kami itu
dari beberapa solusi itu tadi kami memilih camilan yakni corn dog. Dalam hal ini apakah sudah benar, Pak? Halo, Pak. Suara saya apakah bisa didengar? Bisa Mbak Rizky. Bisa dengar suara saya? Tadi nggak bisa, Pak. Suara saya. Nggak bisa, Pak. Baru ini. Oke. Jadi Coba lihat solusinya tadi tuh. Coba lihat solusinya. Solusi ini tadi. Berbagai macam solusi seperti ini, Pak. Iya. Ya, oke. Coba lihat crazy eight-nya. Crazy eight-nya coba lihat. Crazy Eight. Ini, Pak. Crazy Eight-nya. Oke, coba lihat solusinya, gambar solusinya. Solusi masing-masing. Solusi masing-masingnya ini, Pak. Kami langsung menyimpulkan gini, Pak, solusinya. Oh, solusi masing. Ya. Iya, Pak, ini. Camilan menarik. Solusinya kan harusnya digambar, bukan ditulis harusnya. Kan kita ini, Pak, langsung, oh, berarti ditulis dulu gitu, Pak, solusinya. Solusinya kemarin harusnya digambar. Solusinya harusnya digambar. Oh. Kemudian nanti baru diceritakan. Kan Crazy Eight itu kan gambar. Solusinya Ya. harusnya dari gambar juga. Karena gambar itu lebih bisa mewakili banyak kata. Oh iya, Pak. Berarti dalam hal ini kami menggambar terlebih dahulu gitu ya, Pak. Oke, sekarang ceritakan saja solusinya seperti apa? Solusinya. Coba saya bantu share aja ya. Saya kok pusing muter-muter itu. Jadi solusinya dari beberapa ide kami googling itu kan kami ingin camilan yang menarik. Iya, Pak. Iya, mohon dibantu. Ini punyamu ya, betul? Ya, betul ini. Enggak, Pak, kami buat link Miro lagi yang sudah saya kirim di grup kemarin itu, Pak. Di grup. Saya kirim lagi, Pak. Di grup ya? Iya. Tak kirim lagi, Bapak. Kelompok 3 ini, link Iren ini. Bukan, Rizky, Pak. Oh, Rizky. Oke. Ini ya?
Ini betul. Iya Pak itu. Betul ini. Iya. Maksudnya mengorganisir remaja yang menginginkan Camilan itu apa sih? Ini Pak, kami itu kayak just tip gitu loh Pak. Kayak Oh, kita itu menjualkan, kita fokus ke pemasarannya Pak. Jadi kita itu menjualkan barangnya orang lain, terus kita fokus ke pemasarannya gitu Pak. Jadi mengorganisir remaja. Kalau malas ke situ ya kita yang handle gitu loh Pak, just tip. oke. Just tip-nya ya berarti ya, just tip ya. Iya, iya Pak. Judulnya apa ini judulnya? Judul solusinya apa? Judul solusinya itu camilannya bergizi dan enak Pak. Enggak, kamu kan just tip kan, bukan membuat Oh iya. camilan. Iya, ya, just tip. Berarti Judulnya apa ya? Kira-kira? apa ya? Tapi ini kok hanya korndok aja, apa banyak? Apa Pak? Ini ada tulisannya bergizi ya, itu korndok. Iya. Fokus korndok apa enggak korndok? Kalau di solusi yang ini kok enggak terbatas pada korndok. Yang mana Kan nih? dari semua solusi itu tadi kan ada beberapa macam solusi kan Pak. Terus kami menyimpulkan itu terus kemudian ingin penjual fokus ke korndoknya itu. Soalnya itu juga bergizi daripada yang lain-lainnya itu Pak. Jadi gini, solusi itu banyak dan permasalahan itu banyak. Tetapi mana yang paling memiliki nilai untuk customer dan mana yang kalian tuh punya SDM untuk menyelesaikannya. Jadi kan kalian bilang satu mengorganisir, satu membuat. Itu berbeda bisnis ini. Itu akan menjadi lebih banyak nanti aktivitasmu. Kalau kamu diminta fokus, kamu yang mana yang mau kamu kerjakan? Mengorganisir ini Pak. Kami fokus ke mengorganisir ini, ke just tip. Berarti bukan kordok ya? Iya, bukan. Mohon maaf Pak. Apa dikasih judul apa kira-kira solusinya ini? Judulnya? Riki bisa dibantu, judulnya bisa apa Riki? Ayo silakan, bisa just tip makanan, just tip cemilan misalkan. Cemilan, iya Pak, just tip cemilan. Atau CCM atau lah milenial. Iya. Nah, ini kamu cari yang keren ya. Iya Pak. Kan mahasiswa harusnya jago di sini. Tak kasih Iya. itu aja. Oke, apa yang customer harus lakukan? Ini dari sudut pandang customer di sini, bukan dari sudut pandang kamu. Berarti itu salah ya Pak ya, tahapan solusinya itu dari Ya. sudut customer. Customer harus ngapain supaya mendapatkan solusimu ini? Ya. Oh iya Pak. Apa kira-kira apa? Kira-kira apa? Yuk. Benar Pak. Saya kan nggak ngerti solusinya ini dalam bentuk apa sih? Mengorganisir itu apa? Kamu bikin kayak Bukalapak gitu maksudnya atau bagaimana? Mungkin itu Pak. Mungkin apa? Kita kan sebagai apa ya namanya? Dropship Pak. Apa? Dropship. Kita sebagai dropship. Oh, dropshipper. Iya Pak. Oh, berarti kamu jadi toko online gitu? Iya, jadi kita nggak membuat Pak, tapi kita menjualkan. Jadi kita fokus ke penjualannya. Gimana caranya? Berarti toko Lain juga Pak. Online yang menjual cemilan kita untuk cemilan yang bergizi
bergizi untuk remaja. Itu tak? Itu maksudnya. Gini, maksudnya gini. Solusi kalian gini. Bikin toko online gini. Iya, Pak, benar. Ini bukan just tip ya, tapi toko online ya. Iya, Pak, kita toko online-nya. Tapi kalau mau just tip juga nggak apa-apa sih, Pak. Kita kan sama-sama toko online gitu, Pak. Tapi Ya, beda, nanti, Pak. beda dong. Kamu fokusnya di toko online apa di just tip-nya? Kalau di just tip-nya, kamu fokus di pengantaran barangnya. Tapi kalau toko online, kamu punya toko online. Oh, iya, Pak. Benar, toko online-nya, Pak. Kita dropship. Oke. Nanti kasih judul apa gitu ya. Kalau kemarin di PMI kan ada namanya nitip stok. Ada namanya furniture berkah. Nah, kalian kasih nama apa ini kira-kira? Toko berkah gitu, Pak. Ya, jangan berkah yang lain dong. Toko cemilan milenial misalkan, saya tidak tahu. Nanti kamu pikirkan sendiri ya. Iya, Pak. Iya, Pak, Terus nanti, apa Pak. yang dilakukan customer kira-kira ini apa? Ada 6 kotak. Yang mana? Yuk, Oh. apa kira-kira 6 kotak ini di siapa? Tahap solusi. Solusi apa ya, Pak, itu? Ya, dari sudut pandang customermu. Oh, mungkin itu, Pak. Solusinya itu kemarin tuh bisa membantu mereka dalam menemukan Pertama, dia harus apa dulu? Lihat, misalkan lihat barang jenis makanannya, Pak. barang jualan di IG. Ya, ya, Pak. terus apa? Iya, Pak. Apa habis itu apa? Itu, Pak, apa kayak feedbacknya dari komenannya di postingan IG itu rasanya bagaimana gitu, Pak. Reviewnya, Membaca Review. Baca testimoni. Ya, Iya, Pak. review produk. Review produk. Terus apa lagi setelah itu? Melihat harganya mungkin, Pak. mengadakan giveaway. Dan harga. Ini dari sudut pandang customer ya. Iya, Pak. Setelah Iya, orang melihat barang jualan di IG, membaca review produk dan harga, terus apa lagi dia? Order. Ya. Ya, Iya, Pak. order. Terus habis itu apa? Habis order apa? Menunggu pesanan. Jangan dong, Kak Adik bayar tak? Melakukan review, feedback atau masukan. Sudah, Pembayaran dulu, Pak. Memilih ini, Pak. Memilih aneka variannya dulu. Habis order kan harus memilih dulu. Lah yo. Lek order kan wis milih, Cos. dia sudah milih dong. Habis order apa? Bayar kan? Pembayarannya, Pak. Pembayaran. Ini kenapa ini kok kayak gini? Habis order apa? Melakukan pembayaran.
pembayaran dengan cara apa? Nanti detailkan ya. Habis pembayaran apa? Menunggu pengiriman, Pak. Pengiriman. Setelah itu apa? Menerima barangnya, Pak. Terima barang dan testimoni. Iya, Pak. Gini ya. Iya. Iya. Nah, setelah itu kamu membuat apa habis ini? Membuat prototype. Prototype berupa apa? IG. Setelah itu apa? Baru dites. Ini sudah dites belum ini kok sudah ada hasilnya ini? Itu, Pak. Kemarin kita coba teskan ke teman kami sendiri, Pak. Mana? Prototipemu mana? Prototipemu. Mana prototipenya? Loh, belum di itu, Pak. Belum di screen. Kemarin lemot, Pak, sinyalnya. Jadi nggak bisa. Terus error. Ada linknya nggak? Link IG-nya nggak? Coba saya buka di sini. Lah itu, Pak. Mau kan niatnya mau nge-share link IG, tapi nggak bisa IG-nya, Pak. Error pihak temanku. Namanya apa? Judulnya, IG-nya? Judul IG-nya apa? Oke lah, nanti kamu buat ya. IG-nya kamu tunjukkan minggu depan ya. Iya, Pak. Ya, oke. Sekarang bisnis model kanvasnya sudah bikin belum? Bisnis model kanvas belum ya? Di atas, Pak, sudah itu. Sudah. Mana? Yang warna-warni itu, Pak. Oh, ini. Oke. Coba saya lihat. Remaja. Ini kamu harusnya lebih fokus lagi. Remaja yang apa ini? Remaja dunia ada miliaran. Kamu bisa tak kalau semuanya order satu kondok ke kamu, bisa nggak kira-kira? Harus fokus remaja yang seperti apa? Cari yang punya daya beli. Apa kira-kira remaja apa ini? Remaja yang malas keluar rumah dan memiliki uang saku lebih. Misalkan gini. Iya, Pak. Ya, kamu punya segmen pasar. Di mana nyari kayak gini? Oh, di perumahan-perumahan, Pak, banyak, Pak. Atau di daerah mana gitu ya. Nanti kamu detailkan lagi ya. Value-nya apa? Value proposition-nya. Harga terjangkau. Ini kamu apa membuat apa ini? Kamu bikin kan tadi itu mau membuat apa? Toko online ya. Toko online yang menjual makanan Atau cemilan, Pak. Camilan. Cemilan menarik yang bergizi untuk remaja. Ya, gini kan? Iya, Pak, benar, Pak. Harga terjangkau apa ini? Bingungi kamu nanti apa ini? Kemasan yang praktis. Kamu kan nggak bikin kan ya? Ini kok nggak dikunci nih? Kunciin kan? Repot. Cemilan yang menarik udah tadi gitu. Ya, tak keluarkan ya. Biar kalian bingung.
Apa kok sulit gini ya? Sama kayak tadi. Di dalamnya ada apa? Produk katalog, fiturnya, fitur toko online. Satu, produk katalog. Apalagi? Ada informasi masuk ongkir, termasuk promo, DLL. Terus yang ketiga, cara pemesanan dan pembayaran. Ya. Iya, Pak, benar. Ya, jadi nanti produkmu itu isinya ya ini, harus detail itu. Ini kira-kira satu barang atau lebih ini kira-kira di toko online-mu nanti? Itu, Pak, kita fokusnya satu barang dulu. Katanya tadi nggak kondok. Gimana sih? Mau kondok apa enggak? Kalau nggak kondok artinya lebih dari satu barang dong. Kan cemilan nggak cuma satu. Oh, iya Pak, maaf, salah. Saya miskom. Banyak macam barang kok, Pak. Ya, oke ya. Oke, key activities kalian apa? Mengolah bahan, maksudnya apa mengolah bahan itu? Itu belum dirubah, Pak. Makanya salah, Pak. Oke, salah. Harusnya apa? Aktivitasnya apa kira-kira? Aktivitas kuncinya apa kira-kira? Kok nggak enak gini sih? Apa ini? Apa kira-kira aktivitasnya kalau kalian membuat toko online? Promosi Pak. Promosi. Satu, harus ada admin IG, ya. Terus apa lagi? Kamu harus ada yang bagian kerjasama dengan supplier, ya. Supplier cemilannya itu loh. Iya, Pak. Terus apa lagi? Promosi Mengadakan event. Enggak sih, promosi aja, Pak. Sama giveaway. Promosi dan giveaway. Oke, apalagi? Yang ngurusi order siapa? Kalau ada yang pesen. Pemesanan dan pengiriman, ya. Ada bagian ini ya. Ini yang ngirim siapa? Dari tokomu sendiri apa kamu langsung dari pemilik barang? Itu, Pak. Kalau dropship kan pemiliknya, Pak. Berarti. Oke, pemesanan ya. Iya. Pemesanan dan pemantauan kedatangan barang. Ya, kamu harus mantau ini kan pesennya di tempatmu. Iya. Oke. Berarti kamu perlu resource apa ini kalau kayak gini? Resource-nya apa? Sosmed Itu, apa? Pak. Sosmed. Kamu pakai sosmed apa
pakai IG tok? Instagram aja, Pak. Oke, ini kamu kasih nama apa tadi itu? IG apa tadi? Ini tips stok apa? Cemilan. Tips store, Pak, mungkin. Kalau nggak salah namanya tips store. Cemilan milenial, ya? Iya, Pak. Nanti saya rubah sendiri, Pak. Itunya. Ya. IG kiri sosma, IG. Terus apa lagi? Admin Ya, ini, admin ini. Karyawan atau admin ini harusnya. Ya. Biaya itu, Pak. Kayak data gitu nggak usah, Pak. Ini kiri sosmu dulu. Kiri sos itu sumber daya. Sumber daya yang penting apa? Apa untuk penjualan? Sudah kan hanya perlu karyawan untuk admin IG sama IG cemilannya, apalagi? Yang buat kan sini. Ya, nggak perlu stand, nggak perlu bahan ya. Mungkin cukup itu aja, Pak. Ya, terus kemudian key partnernya siapa? Kamu pakai GoFood nggak? Rencananya pengen pakai GoFood, Pak. Biar mudah gitu. Oke, kamu jualan di GoFood berarti. Berarti ini nggak hanya channelmu nggak hanya sosmed dong, nggak hanya IG saja, tapi juga GoFood, ya. Iya, Pak, benar. GoFood. Terus apa lagi? Supplier penjual barang. Supplier apa? Pembuat barang. Iya, Pak, pembuat barang. Pembuat cemilan mungkin. Ya, apalagi bersamamu. Itu nggak usah, Sama Pak. Outlet nggak usah. Pengiriman langsung supplier tadi ya? Iya, Pak, Nggak usah langsung ke agennya. Kalau kamu dengan GoFood, berarti kan kamu harus punya barang dulu di rumah kamu. Iya, nyetok ya, Pak. Iya, harus nyetok dong. Kalau nggak nyetok, masa bisa nanti kamu pilih ke sana? Diambil di tempat lain, itu masa boleh? Oh iya, Pak. Ya, GoFood dikeluarkan dulu. Nanti kamu pikir. Berarti nggak pakai Kamu, GoFood aja, Pak, kalau gitu. nah, oke, biayanya biaya apa? Biaya bahan baku nggak usah. Biaya internet. Kemasan. Kalau ada kemasan nggak? Itu, Pak, pengennya labelnya diganti. Kalau berganti itu gantinya di mana? Di tempatmu. Berarti kan ada biaya kurir ke tempatmu dulu. Berarti nggak usah berarti, Pak. Udah. Nggak pakai biaya kemasan, Pak. Ya, biaya pembuatan produk nggak usah. Bisa, Pak. Terus biaya karyawan ini kamu gimana? Nggak pakai karyawan, Pak. Kami sendiri aja. Ya, oke. Biaya marketingnya nggak usah, Pak. Biaya infrastruktur digital, Biaya apa? biaya marketing, biaya instruktur digital, Instruktur digital. Biaya apa? itu, Pak. Biaya marketingnya, Pak, nggak pakai. Biaya marketing kayak apa? Contohnya kayak apa? Yang kamu maksud apa? Itu pengennya apa namanya? Pakai Endorse. ya. Endorse. Oke. Biaya endorse. Ya, apalagi? Udah, Pak, mungkin. Oke. Ini warnanya hijau. Ya, dibedakan. Ini apakah produk diinginkan oleh customer atau enggak itu hijau. Terus blok yang ini itu warnanya merah. Apakah kita mampu menyiapkan ini? Terus yang ini itu biru. Dari sisi apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak. Nah, nanti dihitung
pemasukan dan pengeluaran seperti apa. Nanti responnya customer terhadap ini itu seperti apa. Yang hijau tadi apa, Pak? Hijau itu namanya visibility. Apakah produk diinginkan oleh customer atau tidak? Ini satu hijau, satu merah. Yang ini tak hijau aja, yang ini hijau. Yang ini merah. Merah termasuk yang apakah kamu bisa memenuhi solusi itu atau tidak. Iya, Pak. Bisa dipahami nggak ini kira-kira? Bisa, Pak. Terus yang bawah ini, apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak? Setelah dihitung biaya yang keluar sama pendapatan yang masuk. Ya. Nah, ini nanti kamu validasi, kamu tes apakah ini semua bisa berjalan sesuai dengan skenario ini. Supplier mau nggak diajak kerjasama? Jangan-jangan nggak ada yang mau. Berarti nggak berhasil, Pak, ini solusinya. Ya, giveaway, wah nggak iso, Pak, giveaway nggak ada itunya, nggak ada untungnya giveaway, wis nggak iso berarti giveaway. Tapi ya ada, Pak, bisa, Pak. Jadi saya punya adik itu, dia punya jualan di IG tanaman hias. Dalam kurun waktu 2 minggu, dia sudah dapat 800 follower dengan sering memberikan giveaway. Tanaman-tanaman yang kecil-kecil itu sama dia di giveaway. Langsung naik followernya menjadi 800 2 minggu. Sebulan sudah di atas 1 juta. Ternyata penting, Pak, giveaway. Ya, tapi harus ada biayanya loh giveaway. Nah, di sini harusnya biaya promosi tadi itu. Kita namakan biaya promosi aja. Biaya promosi dan giveaway. Bisa dipahami yang saya sampaikan? Iya, Pak, bisa. Jadi kita ngetes saja, Pak, ya? Ya, ngetes, memvalidasi, membuktikan apakah yang kita rencanakan ini bisa berhasil nggak ini nanti. Ya. Iya, Pak, baik. Misalnya kita menargetkan ada 6 supplier yang kita bantu jual. 6-6-nya harus bersedia. Kenapa kok harus 6? Ya, karena kalau cuma 4, Pak, kesedikitan, Pak. Kita nggak punya varian produk, misalkan nih. Terserah pertimbanganmu. Ternyata begitu dicek hanya ada 4 yang mau. Berarti kan nggak valid di sini. Tapi enggak, Pak, dari 6 itu mereka mau semua. Dan bahkan ada ke-7, ke-8 yang bersedia untuk dijualkan. Paham ya? Ya, ini bisnis model kanvasnya sudah oke, tinggal divalidasi. Kemudian ini tadi tinggal membuat IG, kemudian IG-nya dites kepada customer. Terus apa yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak, sekiranya udah cukup. Cukup ya. Baik. Silakan sekarang kelompok 3. Siapa mau share screen kelompok 3? Kelompok 3 ada? Kelompok 3 saya yang bantu share screen, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak Benny. Ya, silakan. Ya, kemarin kita sudah sampai tahap Crazy Egg, Pak, untuk kelompok kita.
Ini dijelaskan satu-satu untuk crazy Coba egg-nya, saya Pak. lihat dulu kanvasnya yang customer sama konteksnya dulu. Customer sama konteks. Itu yang tengah itu, ya itu. Apa itu customer-nya siapa? Oke, besar lagi nggak kelihatan? Ya, itu. Oke. Customer-nya remaja umur 15 tahun sampai dewasa 40 tahun, Pak. Untuk Konteksnya customer-nya sendiri kita itu, Pak, warga Gresik, Pak. harus kamu tulis dong, warga Gresik, berumur 15 sampai 40 tahun. Iya, Pak. Terus apa konteksnya? Konteksnya memudahkan customer dalam memberikan hadiah yang membuat waktu customer yang sibuk menjadi lebih efektif, Pak. Nah, kata-kata customer sibuk itu harusnya masuk ke customer. Jadi customer usia 15-40 tahun yang tidak punya banyak waktu. Ya. Untuk apa? Konteksnya memudahkan customer dalam memberikan hadiah. Ya. Hadiah apa? Kamu jelaskan. Hadiah apa itu? Hadiahnya itu, jenis hadiahnya nanti kita masuk ke Crazy Egg, Pak. Ada ide-ide hadiah gitu. Jadi kita memberikan menyelesaikan masalah dalam customer ini, masalahnya yang tidak bisa memilih hadiah itu, Pak. Enggak, maksudku hadiah itu hadiah apa? Hadiah kan banyak loh. Hadiah perkawinan, itu, Pak, hadiah. Iya, Pak. Hadiah apa yang kamu maksud itu hadiah apa? Hadiah kepada momen-momen spesial untuk teman dekat Iya, apa gitu loh. Harus konteksnya harus jelas dulu. Kita hari-hari besar, Pak. Setiap hari besar kita bisa. Iya. Coba kamu revisi dulu deh. Iya. Mulai dari customer-nya dulu, revisi dulu. Saya minta kelompok saya untuk revisi, Pak, ya. Di Miro-nya. Iya, silakan. Silakan. Oke, konteksnya apa? Mencari hadiah untuk orang terdekat di apa tadi itu? Ya, mencari hadiah untuk teman terdekat. Mudahkan customer dalam mencari hadiah pada hari-hari besar, Pak. Pada hari besar. Hari besar itu hari apa sih? Pada momen spesial, benar aja, tak? Ya, momen spesial. Jangan hari besar, kayak hari keagamaan itu. Jadi kurang fokus. Pada momen-momen spesial. Momen spesial. Hadiah untuk siapa? Orang terdekat. Mencari hadiah untuk orang terdekat. Untuk orang terdekat pada momen-momen spesial. Nah, yang itu hapus itu. Membuat waktu customer sibuk menjadi itu dihapus. Ya, udah. Oke, problemnya apa problemnya? Problemnya tidak adanya ide atau kreativitas, Pak. Sama keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu dihapus, kan sudah didefinisikan tadi di customer. Tidak ada ide atau kreativitas. Oke, bagaimana kita bisa
Ya, ini gimana nih? Peluangnya itu kan harusnya kan tinggal tambahi bagaimana kita bisa memberikan customer ide untuk memberikan hadiah, kan gitu harusnya. Iya, Pak. Kamu memberi idenya atau menjual barangnya ini nanti? Sama menjual barangnya, Pak. Ide juga, barangnya juga. Oke, kamu tinggal ngerubah nggak sih bagaimana kita bisa yang bawah itu? Iya. Bagaimana kita bisa memberikan ide, kita bisa memberikan ide hadiah dan barang. Hadiah barang untuk customer. Orang terdekat pada momen spesial, gitu aja. Barang untuk orang terdekat pada momen spesial. Yes. Ya, begitu Pak ya. Ya. Nah, oke. Sekarang setelah diideasi, gimana hasilnya? Ini sudah Mbak googling sudah ya, sudah proses itu ya. Untuk solusi orang lain, ya Pak. Ya sudah. Kemarin kita nyari, cuman dapat beberapa dan nggak ada detailnya Pak, jadi belum dimasukkan ke Miro. Oke. Artinya, terus Crazy Eight sudah? Iya sudah Pak. Sudah. Beberapa anak sudah mengirimkan ide-idenya. Oke, terus solusi akhirnya sudah didapat belum? Apa baru belum Pak, sampai karena Crazy? Ya karena anak-anak itu Pak ada yang belum membuat Crazy Egg, jadi nanti dikumpulkan barangkali ada ide dari anak-anak yang cukup bagus yang belum masuk ke Miro ini Pak. Artinya ini belum selesai ya. Kamu Iya, segera Pak. lanjutkan. Kalau bisa yang intensif. Karena waktu kalian tinggal seminggu. Kalau perlu sehari 2 kali atau sehari sekali harus ada meeting ini. Karena nanti kalau kamu sudah dapat solusi, nanti belum bikin boarding itu. Yang seperti saya di kelompok 2 tadi itu loh. Masih banyak tahapannya ya. Iya, Pak. Storyboarding belum membuat prototype. Saya tidak tahu nih nanti kalau kalian akan kemana arahnya, kan saya belum bisa membaca ini karena belum selesai ideasinya ya. Saya belum bisa. Saya mau tanya Pak. Ini kan ada ide-ide ya. Ini idenya anak-anak tentang jenis-jenis hadiah. Berarti kita pilih satu gitu Pak ya. Jadi solusi hadiah apa yang diberikan customer gitu. Setelah pertama kan kita googling dulu apa sih solusi yang pernah dilakukan orang lain. 1 orang 5. Kalau kita punya 10 anggota berarti ada 50 ide orang lain. Itu kita baca dulu supaya otak kita nggak kosong. Oh, ternyata orang lain sudah pernah melakukan ini nih. Ya. Setelah itu, setelah kita dipenuhi dengan ide orang lain, kemudian kita masing-masing diminta untuk membuat 8 ide dengan Crazy Eight. Ya, akhirnya muncul 8 ide. Setelah 8 ide, masing-masing mempresentasikan 8 idenya itu apa. Setelah itu, masing-masing diminta untuk membuat 1 solusi terbaik menurut dia. Jadi kalau ada 10 anggota, ada 10 ide final. Setelah itu didiskusikan lagi, saling mempresentasikan, saling tahu, kemudian berdiskusi, tim memilih 1 solusi untuk tim. Paham ya? Ya. Apa nggak boleh misalnya Pak, kalau idenya ini ya, idenya anak ini misalnya 1 anak, terus ternyata dari 10 ide yang terkumpul,
itu ada 3 yang membangun gitu Pak, saling berkaitan itu tidak apa-apa disatukan atau pilih salah satu aja dari 10 itu? Enggak apa-apa, disatukan enggak apa-apa. Nggak Sampai apa-apa nanti Pak. saling melengkapi enggak apa-apa. Saling mencuri ide juga enggak apa-apa. Yang penting Iya, nanti baik, Pak. ujung-ujungnya disepakati mana yang terbaik. Yang terbaik itu artinya yang gabungan boleh, mau punyanya si A saja juga boleh. Ya. Iya, baik, Pak. Setelah solusi jadi, baru kamu membuat prototipe-nya. Apakah pakai aplikasi, pakai toko online, pakai, wis terserah. Ada yang mau bikin produk, ya, membuat. Ya. Iya, Pak. Oke. Itu termasuk katalog juga, Pak ya? Isinya dari misalnya Instagram kita untuk prototipe-nya, itu berarti sudah termasuk katalog dan apa barang-barang yang ingin diberikan gitu, Pak ya? Yang jadi solusi itu hadiahnya. Seperti itu. Seperti yang saya lakukan di kelompok 2 dan kelompok 1 tadi loh. Iya, Pak. Ya. Kamu juga belum bikin bisnis model loh tadi. Kamu segera bikin bisnis model. Dan nanti dites validitasnya modelnya. Ya, tadi saya sudah bahas di kelompok 2 tadi. Bisnis model itu sesudah Crazy Egg, Pak? Atau sebelumnya? Soalnya kemarin kita sudah isi bisnis model Canvas, ternyata mungkin salah, urutannya salah. Jadi kita mau menyesuaikan setelah solusinya jadi gitu, Pak. Ya, bisnis model itu dibuat setelah kita punya solusi produk yang sudah dites. Iya, Pak. Mari kita mau ngomong bagaimana cara supaya ini bisa jadi bisnis produk ini. Baru kita bikin bisnis model. Ya, bisa dipahami? Iya, Baik, bisa, Pak. ada lagi pertanyaan, teman-teman? Cukup kelompok 3 ya? Iya, Pak. Ada Terima lagi kasih. Ya. Screen-nya oke. Sudah cukup, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan diselesaikan tugasnya. Minggu depan kita presentasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Sama-sama. Saya tutup.